Selamat pagi, siang, atau malam, Bu Acun. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas kelompok bisnis. Objek yang kita ambil yaitu aplikasi perusahaan Shopee. Sebelumnya untuk perkenalan, nama saya Inocensius Satria, NIM A12 2022 06822, dan teman saya Andre Septa dengan NIM A12 2022 06859. Untuk tugas kelompoknya seperti dalam slide ini. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu secara singkat perusahaan Shopee. Shopee adalah perusahaan teknologi multinasional Singapura yang berspesialisasi dalam e-commerce. Diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura sebagai pasar mobile centric di mana pengguna dapat menelusuri, berbelanja, dan menjual produk. Shopee adalah anak perusahaan dari Sea Limited atau dahulu dikenal sebagai Garena Interactive Holding Limited. Perusahaan ini meluncurkan Shopee pada tahun 2015 sebagai platform perdagangan elektronik pertamanya. Slide selanjutnya, yang kedua yaitu proses belanja. Proses belanja yang pertama yaitu membuka halaman produk yang ingin kita beli. Contoh gambarnya seperti di kanan ini. Slide selanjutnya, langkah kedua yaitu cek ketersediaan produk ke penjual melalui chat seperti gambar yang tertera di bawah. Kemudian slide selanjutnya, yang langkah ketiga yaitu pilih beli sekarang dan tentukan opsi variasi pilihan seperti contohnya ya gambar di bawah. Baik, slide selanjutnya, langkah keempat yaitu pilih opsi pengiriman yang diinginkan dengan menggunakan voucher Shopee dan koin Shopee. Slide selanjutnya, langkah kelima yaitu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Di sini seperti di gambar terdapat banyak ya, contohnya yaitu ada COD, transfer bank, kartu kredit, dan lainnya. Kemudian slide selanjutnya, langkah ke-6, kita klik buat pesanan, lalu akan muncul notif menunggu pembayaran dan kemudian barang akan dikemas. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Andre Septa. Slide ke-10, berisi nomor 3, menjelaskan beberapa cara pembayaran yang disediakan. Jenis pembayaran yang biasanya tersedia di Shopee termasuk yang pertama, pembayaran kartu debit atau kredit. Yang kedua, ShopeePay. Terus yang ketiga, transfer bank. Selanjutnya, bayar di Indomaret atau Alfamaret. Pembayaran tunai. Slide 12, berisi nomor 4, adakah fasilitas retur? Kalau ada, jelaskan model pengembalian yang ditawarkan. Berikut penjelasan resmi menurut web Shopee. Slide nomor 13, contoh jika pengajuan retur kita disetujui sesuai yang tertera di gambar. Slide 14, berisi nomor 5, adakah fasilitas perantara pembayaran? Jika ada, menjelaskan prosesnya. Beberapa fasilitas perantara pembayaran yang biasanya tersedia di Shopee meliputi ShopeePay. ShopeePay adalah dompet digital yang dikembangkan oleh Shopee. Anda dapat mengisi saldo ShopeePay dan Anda menggunakannya untuk belanja di platform Shopee. ShopeePay juga memungkinkan Anda untuk mengirim dan menerima uang dari pengguna Shopee lainnya. Proses pembayaran, yang pertama, pastikan saldo ShopeePay Anda mencukupi untuk pembayaran. Yang kedua, pilih opsi ShopeePay saat checkout. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran dan masukkan PIN atau kata sandi ShopeePay. Yang keempat, pesanan Anda akan segera dikonfirmasi. Slide 15, kartu kredit atau debit. Shopee biasanya menerima pembayaran dengan kartu kredit dan debit. Anda dapat memasukkan detail kartu Anda saat melakukan pembayaran. Proses pembayaran, yang pertama, pilih opsi kartu kredit atau debit saat checkout. Yang kedua, masukkan detail kartu kredit atau debit Anda, termasuk nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran.
Yang keempat, pesanan Anda akan segera dikonfirmasi dan pembayaran akan segera diproses oleh penerbit kartu. Bank transfer, Anda dapat juga melakukan pembayaran melalui transfer bank. Shopee akan memberikan nomor rekening yang Anda harus transferkan dan kemudian akan melakukan konfirmasi pembayaran. Proses pembayaran yang pertama di sini proses opsi transfer bank saat checkout. Yang kedua, Anda akan diberikan informasi rekening bank Shopee yang harus Anda transferkan dana ke sana. Yang ketiga, lakukan transfer menggunakan perbankan online atau ATM. Yang keempat, unggah bukti transfer jika diperlukan melalui akun Shopee untuk konfirmasi. Biasanya screenshot slide 16 cash on delivery atau COD. Shopee juga sering menerapkan opsi COD di mana Anda dapat membayar ketika barang tiba di alamat Anda. Ini umumnya tersedia untuk sebagian besar produk, tetapi tidak selalu tersedia di semua wilayah. Proses pembayarannya, yang pertama yaitu pilih opsi COD saat checkout. Kedua, pesanan Anda akan dikirimkan kepada Anda. Dan yang ketiga, saat kurir tiba dengan pesanan, Anda membayar jumlah yang tepat dalam bentuk tunai. Selanjutnya, virtual account. Beberapa pembayaran juga dapat dilakukan melalui virtual account yang dikeluarkan oleh bank atau penyedia pembayaran pihak ketiga. Proses pembayarannya di sini yang pertama proses opsi virtual account saat checkout. Yang kedua, Anda akan diberikan nomor virtual account dan instruksi untuk pembayaran. Yang ketiga, lakukan pembayaran melalui bank atau platform pembayaran yang diterima. Keempat, konfirmasikan pembayaran pada aplikasi Shopee. Slide 17 yaitu Shopee Voucher. Anda dapat menggunakan Shopee Voucher atau kupon diskon yang diterima atau dibeli untuk membayar sebagian atau seluruh pesanan Anda. Proses pembayaran, yang pertama pilih opsi voucher saat checkout, kedua masukkan kode voucher yang sesuai, dan yang ketiga nilai voucher akan dikurangi dari total pesanan Anda. Yang selanjutnya dana escrow. Shopee juga melakukan sistem escrow yang menjaga uang pembeli hingga menerima barang yang dipesan dengan baik. Proses pembayaran yaitu yang pertama pesanan Anda akan berada dalam escrow sampai Anda menerima barang dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan pesanan, Anda dapat mengkonfirmasikan penerimaan dan dana escrow yang dibebaskan ke penjual. Slide 18 yaitu berisi nomor 6, adakah komunitas yang disediakan? Menjelaskan apa saja yang dibayarkan komunitas tersebut. Di sini ada mitra Shopee. Siapakah mitra Shopee? Mitra Shopee adalah pengguna yang telah bergabung dan mendaftarkan diri di aplikasi Mitra Shopee. Mitra akan menjualkan kembali produk-produk yang dibeli melalui aplikasi offline. Yang kedua, Mitra Shopee dapat ditemukan pada outlet yang menggunakan banner stiker Mitra Shopee seperti gambar berikut. Slide 19 berisi nomor 7. Apakah kebijakan perusahaan jika seorang konsumen mengalami penipuan? Di sini, Shopee serius dalam melindungi hak konsumennya dan biasanya memiliki beberapa langkah kebijakan menangani penipuan atau keluhan konsumen. Berikut beberapa tindakan yang biasanya diambil oleh Shopee. Yang pertama, pengembalian dana atau refund. Jika seseorang konsumen mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, Shopee biasanya akan memproses pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah dibayar oleh konsumen. Konsumen biasanya harus mengajukan keluhan atau menghubungi layanan pelanggan Shopee untuk melalui proses pengembalian dana. Yang kedua, klaim garansi atau retur barang. Jika barang diterima oleh konsumen rusak atau tidak berfungsi, Shopee biasanya memberikan opsi untuk mengajukan klaim garansi atau mengembalikan barang. Konsumen harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Shopee untuk klaim garansi atau retur. Slide 20, nomor 3, penyelidikan penipuan. Shopee biasanya melakukan penyelidikan terhadap keluhan penipuan. Mereka dapat meminta bukti dari konsumen seperti foto atau dokumen yang mengandung klaim tersebut. Shopee juga dapat berkoordinasi dengan penjual untuk mendapatkan informasi tambahan. Keempat, penangguhan akun penipu.
Jika Shopee mengidentifikasi bahwa seorang penjual tersebut dalam tindakan penipuan atau kecurangan, mereka dapat mengambil tindakan terhadap akun penjual tersebut melalui penangguhan atau menonaktifkannya. Yang kelima, pelindungan pembeli Shopee. Shopee Guarantee. Shopee sering memiliki kebijakan perlindungan pembeli yang memastikan bahwa konsumen dapat menerima pengembalian dana jika pesanan mereka mengalami masalah. 6. Edukasi konsumen. Shopee juga berusaha untuk mengedukasi konsumen tentang praktik aman belanja online dan memberikan panduan mengenai bagaimana mengidentifikasi penipuan. Yang ketujuh, sistem layanan pelanggan. Konsumen dapat menghubungi layanan pelanggan Shopee untuk melaporkan masalah dan meminta bantuan. Shopee biasanya memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses di dalam aplikasinya. Slide ke-21 berisi tentang kesimpulan dan saran Anda untuk mengembangkan sistem pada perusahaan tersebut. Di sini kesimpulan kami, pengembangan sistem yang efektif di perusahaan Shopee adalah kunci keberhasilan mereka dalam bisnis e-commerce. Dengan fokus pada inovasi, keamanan, dan pengalaman pengguna yang baik, Shopee dapat terus tumbuh dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri ini. Selanjutnya saran saya untuk perusahaan Shopee kedepannya untuk agar dapat terus menjaga kenyamanan pengguna yang berfokus kepada keamanan penggunanya dengan terus melakukan update pada aplikasi Shopee. Slide ke-22. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.